Selamat pagi semuanya. Ini mohon maaf, pertama kita tarik ke hari ini ya, mata kuliah ini. Kedua juga digabung. Ketiga dipindah ya. Pertama mungkin saya lagi kurang enak badan. Kedua takutnya minggu ini saya jadi berangkat ke Lampung, jadi kemungkinan kalau di hari Kamis nggak tahu ya. Kalau jadi berangkat berarti saya kan nggak ngajar, jadi alternatifnya saya tarik ke sini gitu ya. Tadinya mau offline cuman ketersediaan ruangannya nggak ada, jadi ya sudah kita online saja daripada nggak masuk atau mungkin yang lainnya gitu ya. Oke, kita masuk ke pertemuan keempat ya, tentang riset pengguna. Jadi nanti ini adalah langkah awal buat teman-teman nanti di dalam proyek akhir ya UI UX. Nah, jadi nanti teman-teman buat satu kelompok ya. Satu kelompok terdiri dari minimal 2 orang atau sampai dengan maksimal 6 orang. Nah, jadi nanti ada proyek yang dikerjakan. Pertama kita mulai dulu dari riset pengguna. Nah, sesuai dengan apa yang saya sampaikan pada pertemuan awal, yaitu terkait kita coba redesign website ya, redesign website antara fakultas dan universitas, atau mungkin teman-teman punya referensi lain terkait websitenya juga boleh, tidak masalah. Jadi nanti kita coba riset dulu mengenai penggunanya, apakah dalam selama ini menggunakan website tersebut apakah ada kendala gitu ya, kemudian kebingungan, kemudian keresahan gitu ya, atau intinya ada feedback dari pengguna. Nah, kita akan lakukan riset tahap awal gitu ya. Di samping metodologi atau mungkin nanti tools yang digunakan, metodologi atau metode yang digunakan nanti, dan juga tools yang digunakan itu nanti mungkin kita sepakati atau mungkin nanti teman-teman bisa sesuaikan dengan kelompok gitu ya. Tapi nanti tahapan pertama adalah kita riset dulu, kita tentukan nanti kebutuhan-kebutuhannya. Setelah riset, memulai dari misalkan wawancara, kuesioner, observasi, kemudian kita buatkan semacam user journey maps-nya gitu ya, empathy maps-nya, kemudian nanti personanya gitu. Nah, dari situ kita turunkan ke kebutuhan-kebutuhan pengguna dalam bentuk requirement ya. Nah, setelah itu nanti kita coba wireframe-nya kita buat, kemudian prototyping-nya kita buat gitu ya. Sehingga jadi nanti kita akan uji coba ke pengguna lagi, dan setelah itu nanti teman-teman bisa mempresentasikan ya hasil dari penelitian atau riset selama mungkin beberapa minggu pengerjaan gitu ya. Nah, ini gambarannya. Itu gambarannya ya. Nanti kita lihat bentuk proyeknya kan seperti apa. Oke, kita lanjut. Oke, kita lihat secara definisi ya teman-teman semuanya. Oke. Kita lihat secara definisi bahwa definisi riset itu adalah cara memahami siapa pengguna kita, apa yang mereka butuhkan, dan bagaimana mereka berperilaku saat menggunakan produk kita. Nah, produk ini dalam kaitannya seperti website gitu ya, aplikasi, ataupun mungkin sistem. Kalau misalkan nanti kita risetnya pada sebuah website ya, nanti mungkin penggunanya adalah pengguna website kita. Nah, misalkan website Pasilkom, berarti siapa nih yang menggunanya?
Penggunanya berarti mahasiswa Fasilkom, dosen Fasilkom, pegawai gitu ya, alumni barangkali gitu ya. Jadi memang pengguna. Nah, kalau misalnya tadi teman-teman kaitannya dengan riset di website fakultas, berarti teman-teman harus memahami pengguna dari website tersebut gitu ya. Nah, nanti buatkan personanya. Nah, riset ini dilakukan banyak cara atau banyak metode ya. Di samping metodologi, ada juga metode yang digunakan. Seperti misalkan wawancara, terus berobservasi, kuesioner gitu ya. Atau mungkin tes penggunaan awal atau usability test gitu. Kemudian itu dari sisi metode. Kemudian dari tujuan. Nah, tujuannya apa sih sebetulnya? Tujuannya itu adalah agar si produk yang dibuat itu benar-benar sesuai dengan kebutuhan pengguna gitu ya. Bukan hanya menurut asumsi desainer. Nah, kalau teman-teman nanti nge-redesign atau coba riset tentang website fakultas atau universitas, apakah website itu sudah sesuai kebutuhan atau belum sih gitu ya. Nah, tugas teman-teman memastikan apakah website itu sesuai dengan kebutuhan atau tidak gitu ya. Nah, teman-teman bisa lakukan itu nanti. Kemudian selain itu juga membantu mengambil keputusan sebuah desain yang tepat karena memang berdasarkan data dari pengguna gitu ya. Kalau teman-teman menggunakan UCD tentunya kan sudah jelas ya. Semua desain itu berpusat pada pengguna. Artinya baik dari sisi elemen, kemudian warna, tipografi, icon, gambar dan lain sebagainya itu dipusatkan oleh pengguna. Jadi bukan selera desainer tapi adalah selera pengguna. Nah, riset ini juga menjadi dasar penting ya dalam proses design thinking atau user experience sebelum membuat sebuah desain atau fitur baru. Jadi memang sebelum kita memutuskan untuk membuat sebuah desain, desain tuh pengennya gimana sih gitu ya. Kemudian fitur apa yang kira-kira cocok untuk nanti kita coba buatkan atau kembangkan desainnya, maka kita perlu riset dulu gitu. Nah, dengan cara apa? Kemarin kan kita sudah tahu ya tahapan metodologi bahwa setelah adanya post launch gitu ya, artinya aplikasi itu sudah diluncurkan, maka kita selanjutnya adalah feedback dari survei atau mungkin kepuasan, ulasan dan lain sebagainya bahwa ternyata fitur misalkan fitur fitur pre-order kopi ternyata dibutuhkan oleh masyarakat gitu ya. Banyak yang merequest seperti itu ya, maka mungkin kita bisa mempertimbangkan berdasarkan riset pengguna. Kemudian dari sisi manfaat juga ya, tentunya menemukan peluang untuk membuat produk lebih bermanfaat dan menarik. Mengungkap masalah pengguna yang tidak terlihat hanya dari data, angka, atau statistik. Kemudian membantu memastikan ide atau desain yang dibuat sudah benar-benar sesuai harapan pengguna sebelum dikembangkan lebih jauh. Nah, itu manfaatnya ya. Oke, nah kalau kita kaitannya dengan metode atau cara atau teknik atau tools ya teman-teman, bahwa riset itu sebetulnya ada 3 ya saat ini. Pertama ada kualitatif, kemudian kuantitatif, dan mixed method. Nah, tidak hanya di UI UX saja, ini juga bisa kita pakai dalam skripsi atau tugas akhir. Ya, di mana metode kualitatif, kuantitatif, atau mixed method ini bisa kita gunakan untuk mendukung metodologi yang kita gunakan. Misalkan kita pengen coba ambil kualitatif. Nah, tujuannya sudah jelas sebetulnya. Kenapa harus pakai kualitatif? Untuk memahami alasan, perasaan, dan pengalaman pengguna secara mendalam. Nah, tujuannya memang di situ. Maka ada cara yang digunakan. Kualitatif itu ada wawancara gitu ya, dan sebagainya. Nah, karena ini tujuannya jelas, artinya kita harus melakukan wawancara, observasi langsung,
atau mungkin usability testing. Tapi rata-rata sih teman-teman kita itu wawancara atau observasi langsung gitu ya. Nah, kalau dari sisi cara yang digunakan, maka ada hasil yang diperoleh. Tentunya hasil yang didapat dari wawancara itu bisa beragam gitu ya. Datanya itu bisa berbentuk cerita, kutipan, insights, jadi bukan angka gitu ya. Jadi hanya apa pendapat Bapak terkait dengan sistem informasi Siakad misalkan gitu ya. Atau bagaimana pengalaman Bapak menggunakan website kampus misalkan gitu ya. Nah, data yang didapat itu adalah data cerita gitu ya, atau ungkapan, kutipan, insights gitu ya. Data yang diperoleh teman-teman itu adalah seperti itu gitu ya. Kalau dari sisi wawancara. Nah, kalau dalam UI UX tadi ya yang saya sebutkan, ya misalkan jadi lebih ke pertanyaan, misalkan mengapa mereka sulit menemukan tombol checkout misalkan di aplikasi e-commerce. Atau misalkan pertanyaannya tadi, bagaimana pengalaman Bapak terkait dengan menggunakan website kampus? Apa saja kekurangannya? Dan apa saja hal yang perlu dibutuhkan? Jadi memang ada pertanyaan-pertanyaan yang menunjukkan nanti si pengguna itu bisa bercerita. Kuantitatif ya. Oke, kuantitatif ini tujuannya adalah mengetahui seberapa banyak pengguna mengalami hal tertentu dalam melihat pola. Gitu. Nah ini kita bisa lihat nih karena tujuannya ini pengen tahu seberapa banyak gitu ya, atau pengen melihat pola dari sebuah data, maka kita bisa melakukan survei. Survei, membuat kuesioner gitu ya, analisis data statik penggunaan aplikasi gitu ya. Nah, biasanya yang menggunakan kualitatif itu menggunakan Google Form. Mungkin teman-teman kalau misalnya sudah pernah mengerjakan tugas ya, ini juga bisa kita lakukan menggunakan Google Form melalui survei. Teman-teman nanti juga sama membuat sebuah pertanyaan. Nah, nanti teman-teman dapat data juga, tapi bentuknya angka gitu ya. Angka, grafik, persentase gitu ya. Kalau teman-teman misalkan saya pengen survei menggunakan skala 1 sampai 5 misalkan. Seberapa banyak sih orang merasakan puas? Misalkan apakah website kampus sudah cukup apakah Anda menggunakan website kampus sudah cukup puas gitu ya, atau mungkin bagaimana pengalaman Anda ketika menggunakan website kampus misalkan. 1 tidak puas misalkan, kemudian 5-nya sangat puas. Nah, jadi dari 1 sampai 5 itu mungkin skalanya Likert ya. Tapi juga misalkan ada juga kalau misalkan menggunakan skala lain, misalkan Goodman misalnya ya. Poinnya mungkin iya atau tidak gitu. Nah, nanti data-data itu yang diisi oleh responden, berapa banyak nih yang memilih puas gitu ya. Nanti ada keluar rata-ratanya. Nah, datanya bentuknya angka. Nah, misalkan respondennya yang kita sebar itu 30 orang gitu ya. Nah, ternyata yang puas itu sekitar 50%. Misalkan ya, yang puas menggunakan website kampus. Berdasarkan pemilihan dari skala 1 sampai 5 tadi gitu ya. Nah, didapat tuh kalau pakai Google Form sebetulnya sudah ada grafik atau presentasinya, kita bisa buatkan. Ya di Excel juga sama, cuma kalau di Google Form kan biasanya langsung otomatis dibuatkan Excel gitu ya. Tinggal kita nanti buatkan grafik presentasenya, atau mungkin kita bisa memanfaatkan pivot table gitu ya.
Nah, kemudian ada juga yang terakhir adalah mixed method. Mixed method ini lebih ke gabungan kualitatif dan kuantitatif. Jadi tujuannya selain kita melakukan wawancara, kita juga melakukan survei, gitu ya. Nah, ini rata-rata teman-teman kita nih yang skripsi. Di mute dulu ya, maaf ya. Oke. Nah, rata-rata anak-anak skripsi kita di Fasilkom itu rata-rata mix method gitu ya, gabungan. Jadi pas ditanya kamu tahapan awalnya ngapain dalam skripsi? Oh, saya tahapan awalnya wawancara, Pak. Wawancara. Ini siapa ya? Maaf di mute dulu ya. Ripan mohon di mute dulu ya. Oke, lanjut ya. Oke, nah rata-rata mixed method kayak misalnya wawancara Pak, kemudian survei Pak, observasi Pak, menyebarkan kuesioner Pak, ya mixed method. Ya nggak apa-apa gitu, artinya kan kita pengen coba apa ya, coba memberikan pemahaman mendalam gitu ya, gabungan antara data tadi yang didapat dalam bentuk cerita dan juga data yang berbentuk angka gitu ya. Nah, mungkin teman-teman yang audit kebanyakan mungkin ya mixed method. Jadi selain mungkin menyebarkan kuesioner atau survei gitu ya, teman-teman audit juga biasanya menanyakan masalahnya apa sih sistem ini gitu melalui wawancara biasanya ya. Jadi ada dua gabungan metode. Kemudian kaitannya dengan riset tahapan gitu ya. Sebetulnya kemarin juga kita sudah sempat bahas gitu ya sedikit di beberapa metodologi. Tapi kalau kita lihat di tahapan riset secara mendalam, pertama tentukan tujuan risetnya gitu ya. Nah, apa yang akan digali nih dari si pengguna? Sebelum kita menentukan apa akan melakukan riset gitu ya, rumuskan dulu pertanyaannya. Terus kemudian fokuskan kepada masalah gitu ya. Masalahnya itu apa? Nah, dari rumusan pertanyaan itu nanti tinggal kita fokuskan kemana gitu ya. Tapi yang penting adalah kita harus punya dulu pertanyaannya. Nah, contohnya misalkan apa alasan pengguna membatalkan pembelian setelah menambahkan produk ke keranjang. Ini contohnya misalkan ya. Kemudian setelah menentukan tujuan, tentukan targetnya gitu ya. Siapa yang nanti akan diteliti. Kalau misalkan meliti riset tentang website kampus, maka harus memiliki target. Misalkan mungkin mahasiswa, dosen, staf, alumni gitu ya, dan lain sebagainya. Kemudian definisikan karakteristiknya, penggunanya siapa gitu ya, dari usia, profesi, perilaku gitu ya. Dan tentukan jumlah respondennya. Nah, kalau teman-teman tergantung metode yang digunakan ya. Kalau respondennya mungkin survei atau kuesioner gitu ya, kayaknya harus lebih dari 30 kayaknya ya. Supaya nanti datanya itu bisa beragam, kemudian jawabannya tuh kan gak mungkin sama gitu ya. Tapi kalau untuk wawancara sih mungkin kayaknya di bawah 10 juga bisa kayaknya ya. Nah, tentunya tentukan target penggunanya gitu ya. Kemudian menentukan metode risetnya. Memilih pendekatan yang sesuai dengan tujuan. Pilihannya misalkan wawancara, survei, observasi, dan lain sebagainya. Kalau memilih tentang survei, berarti teman-teman menyiapkan instrumen risetnya. Berarti teman-teman buatkan Google Form-nya misalkan ya, pertanyaannya
Kalau pakai Google Form berarti harus dibuat tuh Google Form-nya gitu ya. Nanti disebar aja ke pengguna. Kemudian pelaksanaan risetnya. Mengumpulkan data dari pengguna, gitu ya, melakukan wawancara, observasi, atau mungkin kita melakukan penyebaran kuesioner gitu ya, atau misalkan kita melakukan wawancara dari secara offline misalkan ya, ketemu misalkan mahasiswa di kampus kita ajak wawancara misalkan ya 5 menit lah misalkan ya untuk mengumpulkan data. Nah setelah itu baru kita membuatkan analisis data dan temuan. Nah, dari data-data yang tadi kita sudah kumpulkan dari pelaksanaan riset, maka kita akan coba analisis data tersebut, kemudian ada temuan atau tidak gitu ya. Menemukan pola, kebutuhannya, dan masalah pengguna. Nah, kita bisa kelompokkan sebetulnya dari berdasarkan masalah pengguna. Masalah penggunanya ternyata misalkan banyak orang atau banyak mahasiswa yang mengeluhkan hal yang sama misalkan ya. Mengeluhkan hal yang sama tuh kayak misalkan websitenya kurang informatif misalkan ya. Ya berarti mungkin ada berapa nih yang menjawab itu. Berarti kalau misalkan itu kita bisa kelompokkan gitu ya. Berdasarkan kebutuhannya, oh saya butuh fitur ini. Nah, kalau misalnya berdasarkan masalahnya, nah berarti kita bisa kelompokkan berdasarkan masalah atau kebutuhannya. Nah, berarti setelah itu kita coba buatkan outputnya gitu ya. Agar nanti kita bisa lanjut lagi ke tahap selanjutnya yaitu wireframing gitu ya atau prototype gitu. Maka kita coba buatkan user persona gitu ya dari target tadi, pengguna tadi kita bisa buatkan user personanya ya. Susun empathy maps-nya, journey map-nya dan seterusnya. Ini tadi yang saya jelaskan ya. Wawancara ini nanti teman-teman bisa baca lah. Yang penting intinya adalah kita pengen tahu tujuan, alasan mengapa gitu ya bisa melakukan. Jadi memang ini fokusnya itu menggali berdasarkan pengalaman atau pendapat si pengguna terhadap aplikasi gitu yang kita akan coba riset gitu ya. Nah, tentunya kalau misalkan ini fokusnya ke menggali atau mungkin ke memahami, maka nanti teman-teman harus membuat pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya menggali gitu ya. Nah, langkah-langkahnya tentukan target gitu ya. Siapa nih orang-orangnya? Siapkan pertanyaan yang terbuka gitu ya. Jadi pertanyaan yang kira-kira membuat si penggunanya itu bercerita gitu ya. Gimana pendapat Bapak terkait misalkan menggunakan e-learning gitu ya. Nah, di cerita nih, oh saya menggunakan e-learning itu gini gitu ya. Jadi penggunanya itu bercerita, bukan hanya menjawab iya atau tidak. Nah, lakukan wawancara selama 10 atau 15 menit tergantung jumlah pertanyaannya ya. Bisa 1 jam mungkin, bisa lewat Zoom atau mungkin chat atau offline gitu ya. Nah, hal-hal yang penting perlu dicatat ketika kita melakukan wawancara adalah kutipan. Kutipan itu kayak semacam poin-poin kayak misalkan oh aplikasi ini sering error di bagian ini. Nah, itu kita perlu catat tuh di bagian ya non-verbal kayak misalkan non-verbal itu bisa jadi di ekspresi wajah gitu ya, bahasa tubuh, kontak mata gitu ya, nada suara, sentuhan dan lain sebagainya itu juga penting kita catat supaya ketika mereka menjelaskan sesuatu ekspresinya gimana sih, ekspresi non-verbalnya gimana sih gitu ya. Itu juga kita bisa catat. Seperti misalnya bingung, kesal, senang, itu juga kita bisa catat. Nah, kemudian insight atau temuan yang bisa menjadi bahan perbaikan sebuah desain. Nah, ini contoh-contoh pertanyaannya ya. Misalnya ceritakan pengalaman Anda saat menggunakan aplikasi belanja online. Bagian mana yang dari aplikasi yang menurut Anda paling membingungkan?
Apa yang biasanya Anda lakukan ketika aplikasi mengalami error? Apa hal yang paling Anda sukai dari aplikasi tersebut? Kalau bisa memperbaiki satu hal dari aplikasi itu, Anda ingin ubah bagian mana? Nah, ini adalah contoh-contoh pertanyaan, wawancara tentunya, yang bisa si penggunanya itu bercerita, gitu ya. Oke, kita lanjut. Kuesioner ya. Nah, kuesioner ini cara mengumpulkan data dari banyak pengguna gitu ya. Kita menyiapkan formulir yang berisi pertanyaan tertulis gitu ya. Nah, metodenya cocok jika ingin menjangkau banyak responden dalam waktu singkat. Nah, ini tujuannya tadi ya, teman-teman. Ini kita ingin mengetahui pendapat atau pola ya, pola dari pengguna yang kita kumpulkan datanya gitu ya. Cepat, misalkan kita bisa sebar pakai Google Form atau type form atau ya aplikasi yang memang menyediakan formulir online ya. Kemudian responden bisa mengisi kapan saja dan di mana saja. Tapi ini juga perlu kita follow up kembali ya. Jangan sampai ketika ngisinya online pun ya apa ya ngerjain atau ngisinya juga agak terlambat juga kadang suka jadi masalah gitu ya. Pokoknya ketika misalkan teman-teman menyebarkan kuesioner nanti pastikan ketika kita sebarkan itu sudah terisi dalam waktu ya 1 atau 2 hari lah ya, jangan sampai seminggu belum diisi. Artinya bisa kita follow up. Mungkin lebih bagus juga teman-teman menyediakan formulir yang offline juga gitu. Jadi nanti kita bisa ketemu secara personal, kita ajak diskusi sebentar, kita ajak isi kuesioner juga itu tidak masalah dan cepat juga gitu ya. Kemudian terukur, ini tipe ya maaf ya. Saya ngetik tinggal copy paste. tandanya ngetik adalah tipe. Kalau copy paste itu kemungkinan nggak tipe. Nah, hasilnya bisa dihitung ya kalau teman-teman nanti pakai Google Form, kita nanti bisa hitung pakai rumus gitu ya, jadi lebih mempermudah. Bisa buatkan dalam bentuk grafik ataupun persentase. Nah, ini contoh jenis pertanyaannya, kita bisa pakai Likert ya, menilai tingkat kepuasan atau kesetujuan. Jadi dari 1 sampai 5 misalkan ya, contoh pertanyaannya seberapa mudah Anda menemukan produk di aplikasi Tokopedia misalkan ya. Skala 1 sampai 5. Sangat sulit sampai dengan sangat mudah. Seberapa puas Anda dengan proses kecepatan melihat nilai disiapkan misalkan ya. 1 sampai 5, 1 sangat tidak puas, 5-nya sangat puas. Ini Likert ya, nanti teman-teman di Google Form kan ada ya skala Likert. Kemudian pilihan ganda, multiple choice. Ini kita bisa memilih satu dari beberapa jawaban gitu ya. Misalkan fitur apa yang paling sering Anda gunakan saat berbelanja? Misalkan pilihannya ganda, pencarian checklist, ternyata kita yang sering saya gunakan adalah fitur pencarian produk, checklist gitu ya. Kemudian promo, checklist kayak gitu. Kemudian pertanyaan terbuka. Nah, ini responden ini bisa menulis pendapat mereka sendiri gitu ya. Kan ada jenis formnya. Tapi rata-rata memang untuk kuesioner tergantung ya. Likert juga sebetulnya sudah cukup. Nanti tinggal kita lihat berapa jumlah respondennya. Nah, observasi mah pengamatan langsung. Jadi teman-teman ke lapangan melihat situasi, melihat keadaan, melihat orang menggunakan website gitu ya. Misalkan kita nyuruh teman kita coba kamu operasikan website fakultas misalkan ya. Kemudian apa kendalanya, apa masalahnya, apa yang kurangnya misalkan gitu ya. Teman-teman bisa melakukan observasi. Nah, setelah itu nanti kita buatkan hasil risetnya ya teman-teman. Jadi kita pertama dimulai dari user persona, jadi nanti kita akan mendefinisikan pengguna nyata berdasarkan hasil riset. Nah, responden pertama misalkan namanya Rina,
umurnya 25 tahun. Usia pekerjaannya misalnya karyawan swasta. Tujuannya ingin memesan transportasi cepat dan aman. Kebutuhannya ingin efisiensi waktu dan kemudahan. Pain points-nya, masalahnya aplikasinya sering error saat mencari driver. Perangkatnya adalah smartphone. Nah, nanti teman-teman juga bisa membuatkan persona untuk masing-masing responden gitu ya. Nah, kemudian petakan pemikirannya atau perasaan penggunanya dari 4 aspek yang pernah saya jelaskan kemarin ya. Jadi ada says, thinks, does, feels. Jadi teman-teman tuliskan secara petakan menggunakan empathy maps. Nah, nanti visualisasikan ini untuk journey maps ini nanti akan kita bahas mungkin minggu depan ya. Karena kita cukup persona dan empathy map saja. Ini toolsnya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman pakai untuk wawancara, ya bisa pakai Google Meet, Zoom, atau Notion gitu ya. Visioner bisa pakai Google Form, Typeform, SurveyMonkey, dan lain sebagainya. Observasi, tes, dan seterusnya. Nah, kita juga bisa menggunakan dari data-data yang dikumpulkan, kita juga bisa mengelompokkan atau menganalisis sebuah data menggunakan beberapa tools juga. Misalkan Miro, Trello gitu. Trello kan pernah kita belajar waktu testing ya. Nah, teman-teman juga kita bisa menggunakan Trello untuk mengelompokkan masalah berdasarkan pengguna. Nah, kesalahan umum dalam riset. Pertama hanya mewawancarai teman sendiri, ini banyak sih. Tapi ya efektif sebetulnya ya. Walaupun teman sendiri, tapi paling tidak jawabannya itu jawaban real ya, jawaban real yang tidak dibuat-buat. Nah, kalaupun misalkan teman-teman nanti menggunakan ngeredesain website kampus atau fakultas, berarti ya tetap saja sebetulnya yang diwawancara atau yang cari datanya adalah data teman-teman. Pertama lebih gampang gitu ya, lebih gampang ditemui dan juga nanti ngumpulin datanya cepat. Yang nggak apa-apa juga, yang penting ngisinya sesuai dengan kondisi gitu ya. Kemudian pertanyaannya tertutup, apakah kamu suka fitur ini? Ini tidak spesifik gitu ya. Datanya dangkal, gunakan pertanyaan terbuka, misalnya mengapa kamu suka atau tidak suka fitur ini. Kemudian tidak mencatat ekspresi. Nah, jadi fokusnya pada pertanyaan, tidak mencatat ekspresi. Nah, selain nanti teman-teman coba nanya melalui wawancara, juga teman-teman bagusnya catat non-verbalnya gitu. Non-verbalnya itu dalam artian dari sisi ekspresi wajahnya gitu ya, apakah dia bingung, senyum, frustasi atau gimana gitu ya. Bahasa tubuh, gesturnya, gerakan tangan gitu ya, atau mungkin gitu ya, kontak mata dan nada suara juga itu termasuk non verbal gitu ya. Kemudian terlalu sedikit. Nah, ini juga penting ya. Kalau respondennya sedikit, biasanya datanya itu tidak representatif gitu ya. Gunakan minimal 5 responden untuk wawancara eksploratif. Tapi kalau teman-teman nanti bukan wawancara, tapi misalkan kuesioner, berarti mungkin harus lebih dari 30 gitu ya.